Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini berjudul Perkembangan Historis Ketuhanan Yesus. Ini adalah sebuah kajian atau serial kristologi Qur'ani yang ini diuraikan oleh Simon Aliasir. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat 112, yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, Dia Allah adalah Esa. Allah ialah yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Ia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Dia. Surat Al-Ikhlas surat 112 ayatnya 1 sampai dengan ayat 4. Surat yang diturunkan pada zaman Mekah permulaan ini disebut bernama Al-Ikhlas. Artinya membersihkan suatu barang dari kotoran. Al-Ikhlas artinya membersihkan suatu barang dari kotoran. Oleh karena surat ini membersihkan keesaan Allah yang segala macam dari segala macam kemusyrikan. Saya ulangi lagi, oleh karena surat ini membersihkan keesaan Allah Ta'ala dari segala macam kemusyrikan. Kemusyrikan adalah kesalahan fundamental beberapa agama yang terdahulu. Teristimewa adalah agama Kristen yang mendapat tanggapan keras dalam 4 ayat ini. Ayat yang pertama menyatakan keesaan yang mutlak tentang nama dan zat Tuhan yang Maha Esa. Ayat yang kedua menjelaskan bahwa Allah Ta'ala itu as-Somad, yang menurut suatu riwayat hadis Nabi suci Muhammad SAW maksudnya adalah Tuhan yang kepadanya dimohon pertolongan atas segala keperluan, sehingga segala sesuatu memerlukan Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memerlukan kepada siapapun. Pernyataan ini menolak adanya ajaran bahwa roh atau benda itu sama kekalnya dengan Tuhan yang Maha Esa, dan Tuhan memerlukan ruh dan benda itu untuk menciptakan
suatu barang atau menyatakan suatu maksud tertentu. Ayat yang ketiga menerangkan kelirunya agama yang menggambarkan bahwa Tuhan yang Maha Esa sebagai ayah atau sebagai anak. Sedangkan ayat yang keempat menolak ajaran semacam inkarnasi. Tuhan yang Maha Esa menjelma yang menyamakan manusia biasa dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi keempat ayat pendek-pendek itu saling berkaitan. Saling berkaitan. Di dalam ayat yang pertama ditegaskan bahwa Allah itu adalah Esa, tunggal dan mandiri. Ayat yang kedua mendukungnya bahwa semua benda dan wujud bergantung dan memerlukan Dia, memerlukan Allah yang Maha Esa, sedangkan Dia sendiri mandiri, tidak memerlukan apapun. Ayat yang ketiga menunjukkan bahwa Dia yang Maha As-Somad itu tidak memerlukan bantuan manusia untuk meneruskan tugasnya setelah Dia mati. Sebab yang bersifat dilahirkan atau melahirkan itu mengenal mati. Jelasnya Allah Ta'ala itu tidak menggantikan siapapun dan tidak digantikan oleh siapapun juga. Ayat yang keempat menghilangkan keraguan yang mungkin timbul dari ayat-ayat sebelumnya. Tidak ada wujud lain yang seperti Allah Ta'ala. Di samping itu surat tersebut juga menolak 4 macam syirik. Yaitu yang pertama syirik percaya bahwa Tuhan itu banyak, Tuhan itu tidak esa. Yang kedua percaya bahwa suatu barang memiliki sifat-sifat Tuhan yang sempurna. Yang ketiga percaya bahwa Tuhan itu seorang ayah atau seorang anak. Dan yang keempat percaya bahwa ada barang yang dapat mengerjakan apa yang hanya dapat dikerjakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Segala macam kemusyrikan itu terdapat di dalam agama Kristen. Maka surat ini terutama membantah dogma gereja tentang Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, munculnya setelah Yesus. Jadi dogma pokok gereja adalah Trinitas. Trinitas itu di dalam bahasa Jawa telu-teluning atunggal. Tuhan itu Esa, tetapi terdiri dari 3 oknum, yaitu oknum Bapa, oknum Anak, dan oknum Roh Kudus.
Kali ini yang dibahas adalah oknum yang kedua. Oknum yang kedua itu adalah ketuhanan Yesus Kristus. Yesus sebagai Bani Israel, ajaran pokoknya sama dengan nabi-nabi Israel lainnya, yakni menegakkan doktrin tauhid atau monoteisme. Monoteisme yang artinya kredo monoistik Yahudi yang senantiasa dikumandangkan di dalam sinagog. Sinagog adalah ayat Taurat yang berbahasa Ibrani, bunyinya Shema Yisrael Yehovah Elohehu Yehovah Ehad. Artinya, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayatnya 4. Pernyataan seperti ini tertulis juga di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29. Juga di dalam Quran suci pun banyak menegaskan hal seperti itu. Misalnya di dalam Quran suci surat 5, surat Al-Maidah ayatnya 72. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan berkata Al-Masih, wahai para putra Israel, mengabdilah kepada Allah. Mengabdilah kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.